Terima kasih kepada Ibu dosen perencanaan dan metodologi pembelajaran PAI. Saya akan memaparkan hasil map mapping mengenai konsep dasar, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Pendekatan model strategi pembelajaran. Satu, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau cara pandang terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Dua, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dan implementasi pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam pembelajaran sehingga strategi menunjuk pada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Yang keempat, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana yang telah tersusun dalam bentuk nyata dan praktis. Pendekatan pembelajaran terdiri dari satu, konstruktivisme, yang kedua, behaviorisme, yang ketiga, kognitivisme, yang keempat, humanisme. Model pembelajaran. Model pembelajaran terdiri dari pembelajaran penemuan atau discovery learning, pembelajaran berbasis permasalahan, problem-based learning, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning. Kemudian pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri dari 4. 1. Quantum teaching learning. 2. Active learning. 3. Cooperative learning. 4. Master learning. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran terdiri dari 6. 1. Metode ceramah. 2. Tanya jawab. 3. Diskusi. 4. Demonstrasi. 5. Resitasi. Dan terakhir eksperimen. Discovery learning terdiri dari yang pertama menekankan pada penemuan konsep hingga siswa dapat menyusun kesimpulan. Kedua, data dapat disajikan dalam bentuk akhir, tapi dalam bentuk proses. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan penemuan diri siswa merubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Mengubah pembelajaran yang teacher-oriented ke student-oriented, merubah modus expository ke modus discovery. Adapun langkah-langkahnya terdiri dari 6. 1. Menciptakan stimulus rangsangan atau stimulation. 2. Menyiapkan pernyataan masalah atau problem statement. 3. Mengumpulkan data atau data collection. 4. Mengolah data atau data processing. 5. Memverifikasi data atau verification. Dan terakhir atau 6. Menarik kesimpulan atau generalization. Project-based learning. Project-based learning terdiri dari pembelajaran yang menggunakan proyek kegiatan sebagai pelajaran inti. 2. Dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. 3. Memberikan kesempatan peserta didik untuk menggali materi dengan menggunakan berbagai cara dan melakukan eksperimen secara kolaboratif. Adapun langkah-langkahnya, 1. Menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor kegiatan dan perkembangan proyek.
5. Menguji hasil proyek, dan 6. Mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Problem Based Learning atau PBL. Pembelajaran yang menyajikan berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan permasalahan nyata yang bersifat kontekstual. Kemudian menentang peserta didik untuk belajar bagaimana cara bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dan permasalahan yang nyata. Adapun langkah-langkahnya, 1. Mengorientasi peserta didik pada masalah, tujuan, permasalahan, dan pertanyaan. Kemudian 2. Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran atau peserta didik belajar berkolaborasi sesuai topik dalam kelompoknya masing-masing. 3. Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok, yaitu pengumpulan data dan eksperimen berhipotesis dan penjelasan serta memberikan pemecahan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu laporan, video, model, dan lain-lain. Inquiry Learning. Pembelajaran memaksimalkan seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidik sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat sendiri penemuannya. 3. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung, guru sebagai fasilitator. 3. Prinsip pembelajaran inquiry pengembangan intelektual, prinsip interaksi, prinsip bertanya, prinsip belajar untuk berpikir, dan prinsip keterbukaan. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah merumuskan masalah, kemudian mengembangkan hipotesis, setelah itu menguji jawaban tentatif dan menarik kesimpulan. Sekian dan terakhir, Contextual Teaching Learning atau CTL. CTL merupakan konsep belajar yang diorientasikan pada proses pengalaman secara langsung, proses mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, dan menghubungkan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, belajar akan lebih bermakna jika anak didik mengalami apa yang dipelajarinya, bukan sekedar mengetahui apa yang dipelajarinya. Adapun karakteristik CTL, 1. Proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada dengan yang akan dipelajari. 2. Penggali pengetahuan baru secara dedukatif, umum, dan khusus. 3. Pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dihafal, melainkan untuk dipahami setiap siswa. 4. Mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.